Nah, oh gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Bercanda. Saya akan membacakan tata tertib dalam persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang patut dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun manapun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawa wajib menunjukkan ke tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan pengadilan tata usaha negara Jakarta. 6. Segala sesuatu diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatan dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud terlibat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua pada hari ini, Jumat tanggal 21 bulan Mei tahun 2022. Sidang perkara pencemaran nama baik akan dilaksanakan pada hari ini. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan juga beberapa saksi. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Sebelum sidang dimulai, harap mematikan alat komunikasi dan bersikap sopan. Marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hakim 311 siap? Siap. Hakim 284 siap? Rohaniawan siap? Siap, ya. Penuntut umum dan penasihat hukum siap? Siap. Sidang perkara peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara pencemaran nama baik nomor 0001-2022 atas terdakwa Rehandi Hidayat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah kehadiran korban dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudara Rehandi atas Muhammad Irfan. Sebelumnya, Hakim 311 berhalangan hadir, maka misi saya sebagai ketua hakim dan rekan saya Hakim 244. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara Irfan. Waalaikumsalam, pagi yang mulia. Sebelum pemeriksaan kasus ini berjalan, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara. Nama? Nama Muhammad Irfan. Tempat tanggal lahir? Batam 4 April 1999. Umur? 24 tahun. Jenis kelamin? Laki-laki. Kebangsaan? Indonesia. Alamat? Alamat Batam Jalan Elang Blok L 020009. Agama? Islam. Kerjaan? Pegawai kantor. Apakah saudara mengenal terdakwa? Siap yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya yang mulia. Saudara korban, hari ini akan dilalui beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan terhadap Anda atas perkara pencemaran nama baik. Apakah Anda
Sudah siap? Siap yang mulia. Apakah Anda mengenal terdakwa? Kenal yang mulia. Randy adalah rekan kerja saya di kantor. Dari mana Anda mengetahui bahwa saudara Randy melakukan pencemaran nama baik atas Anda? Baik yang mulia, pada hari itu saya sedang makan siang di kantor bersama rekan saya bernama Santi yang juga akan datang sebagai saksi. Saat itu Daniel mengampiri saya dan Santi. Dia berkata dan menanyakan kepada saya apakah benar saya telah mengambil uang kantor. Namun saya spontan bilang tidak karena memang benar adanya bahwa saya tidak melakukan hal tersebut. Lalu saya menanyakan kepadanya, dari mana Anda mendengar berita seperti itu? Dia menjawab, dari saudara Randy. Lalu saya menanyakan kepada saudara Randy, mengatakannya saudara Daniel mengatakan pada saat itu bersama Randy di sebuah cafe shop yang ada di Botania, dan Randy bilang kepada Daniel kalau saya telah mengambil uang kantor. Lalu apa yang membuat saudara ingin mengambil jalur hukum? Karena saya tidak mau nama baik saya rusak yang mulia, dan pada kenyataannya berita itu adalah fitnah. Baiklah, keterangan yang saudara berikan kami terima. Apakah saudara memiliki bukti yang memperkuat dugaan Anda? Ada Pak Hakim, sebenarnya pada saat itu Daniel juga menunjukkan chat pribadinya dengan Randy yang masih membahas soal fitnah yang menimpa saya, dan bukti tersebut akan diserahkan oleh jaksa penuntut umum dan saksi saya yang mulia, dan saya bersama pengacara saya sudah mengambil video CCTV saat Daniel dan Randy berada di cafe shop tersebut sebagai barang bukti. Baiklah, keterangan dari korban kami tahan dulu. Saat ini kami memerlukan keterangan dari terdakwa. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap menghadirkan terdakwa dalam persidangan? Pada terdakwa silakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini akan diperiksa tindak pidana yang dilaporkan. Apakah saudara terdakwa sudah siap? Apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani? Saudara terdakwa, hari ini akan dimulai pemeriksaan terhadap perkara pidana. Saudara akan ditempati sebelumnya majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara terlebih dahulu. Nama, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, agama, alamat, Bogor, Jalan Sumatera Utara 128. pekerjaan. Benar. Saudara terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik pasal 311 KUHP yang berbunyi barang siapa yang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ini diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu. Jika dia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukan hanya sudah diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama 4 tahun. Apakah saat ini Anda didampingi oleh penasihat hukum? Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah menerima surat kuasa dari saudara terdakwa untuk bertindak sebagai penasihat hukum? Silakan maju untuk memberikan surat kuasa dan surat izin. Saudara penuntut, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaan tersebut? Silakan bacakan. Baik, yang mulia, nama Rani Hidayah, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, bahasa Indonesia, alamat datang dalam saudara lengkap 122, agama Islam, pekerjaan bahwa saudara terdakwa Rani melakukan tindak pidana pencemaran nama baik pasal 311 KUHP mengatakan tentang perbuatan fitnah yang dilakukan oleh perbuatan fitnah yang dapat mencerahkan orang lain dapat digunakan oleh pasal ini. Pada pasal 311 ayat 1 KUHP berbunyi, barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ini diizinkan untuk membuktikan perbuatan itu.
Jika ia tiada dalam membuktikan dan tidak dilakukannya, sedang diketahui tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Apakah saudara sudah siap dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Siap, yang mulia. Saudara terdakwa apakah akan mengajukan keberatan surat dakwaan penuntut umum? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana? Kami tidak mengajukan keberatan. Baiklah, karena terdakwa tidak mengajukan keberatan, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Sebelumnya, apakah penuntut umum ingin ada yang disampaikan? Ada yang mulia, kami ingin bicara pribadi antara terdakwa yang sedang berjaya. Baik, silakan menentukan. Baik, kami terima bukti tersebut. Saudara penuntut umum, apakah saudara penuntut umum akan mengajukan saksi dalam persidangan? Ya, yang mulia. Saudara penuntut umum, silakan hadirkan saksi yang pertama dalam sidang. Baik yang mulia, pada saksi dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudara saksi. Hari ini saudara akan diperiksa terkait tindak pidana yang pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap saudara Rehani Hidayat. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan majelis hakim yang mengetahui identitas saudara. Nama, Satik Maradewi, umur, 25 tahun, suami, perempuan, bangsa, Indonesia, alamat, Batam, Jalan Cendrawasih, Blok Jumat nomor 13, agama, Islam, kerjaan. barista. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara, sehingga pertanggungjawaban saudara adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Pada rohani aman diperintahkan untuk mengangkat diri. Saudara Saksi Santi, silakan berdiri mendengar apa yang saya ucapkan. Wallahi, Wallahi, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudara saksi telah disumpah, maka saudara saksi wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang Anda sudah dengar atau lihat, dan jangan sekali-sekali memberikan keterangan palsu, karena saudara dapat diancam sanksi pada pasal 174 ayat 4 KUHP. Saudara sudah mengerti? Mengerti yang mulia. Apakah saudara sehat dalam keadaan jasmani maupun rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudara mengerti dan bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa yang mulia. Apakah saudara dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Apakah saudara sudah siap? Sudah yang mulia. Apakah ada mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Saudara saksi pada saat kejadian di mana posisi Anda berada dan sedang apa? Saya sedang mengantarkan pesanan ke pelanggan di meja makan di cafe shop yang ada di Tiban. Percakapan apa yang saudara dengar? Saya mendengar bahwa terdakwa yaitu Rehani mengatakan bahwa korban melakukan pengambilan satu kelompok di kantor. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada hakim anggota 311. Apakah saudara ingin mengajukan pertanyaan? Baik, Hakim Ketua, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan. Pada saat itu terdakwa sedang bersama siapa? Saya melihat terdakwa sedang bersama rekan-rekan kerjanya yang mulia. Apakah saudara Santi memiliki barang bukti? Ada yang mulia. Baiklah, silakan ke depan. Jaksa penuntut umum, apakah ada yang saudara tanyakan? Tidak yang mulia. Sekarang dari sisi penasihat hukum, apa ada yang ingin ditanyakan?
Ya, Yang Mulia, berdasarkan keterangan saksi, bagaimana saksi bisa mengatakan bahwa terdakwa melontarkan ke atas seperti itu, padahal sedang melayani yang lain? Memang benar, tapi saya tidak perlu mendengar perkataan terdakwa. Apakah anggota hakim 284 ingin mengajukan pernyataan kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Baiklah, saksi dan meninggalkan ruang sidang. Jaksa penuntut umum silakan panggil saksi dari terdakwa. Baik Yang Mulia, silakan saksi Daniel memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudara saksi Daniel dan saudari akan diperiksa terkait tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudara Rehandi. Apakah saudara bersedia? Bersedia Yang Mulia. Baiklah, saudara. Memberikan keterangan majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara. Nama, Daniel, umur, 27 tahun, jenis kelamin, laki-laki, bangsaan, Indonesia, alamat, Batam, Jalan Pegalangan, Blok N 3 nomor 5, agama, Kristen, kerjaan. Korporat. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu agama dan kepercayaan saudara, sehingga pertanggungjawaban saudara adalah pada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah saudara bersedia? Bersedia Yang Mulia. Pada saudara Daniel, silakan berdiri. Ceritakan apa yang saya katakan. Demi Allah, Demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya bersaksi, saya berjanji Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya berjanji bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan bahwa saya sebagai ahli telah memberi keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya dan tidak lain dari yang sebaik-baiknya. dan tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Baik, silakan duduk dulu. Saudara saksi telah disumpah, maka saudara saksi wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat atau dengar, dan jangan sekali-sekali memberikan keterangan palsu karena dapat diancam sanksi pada pasal 174 ayat 4 KUHP. Saudara sudah mengerti? Mengerti Yang Mulia. Apakah saudara sehat dalam keadaan jasmani dan rohani? Sehat Yang Mulia. Apakah saudara mengerti dan dapat berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Siap Yang Mulia. Apakah saudara dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Siap Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap? Sudah Yang Mulia. Apakah saudara membenarkan apa yang diucapkan oleh saksi dari korban pertama yaitu saksi? Benar Yang Mulia. Apakah Anda ingin saudara tambahkan dari pernyataan saksi? Ada Yang Mulia. Silakan. Baik Yang Mulia, Saudara Rehandi memang benar mengatakan hal itu. Baiklah, dari keterangan saksi Daniel dan saksi ini juga diserahkan yang dalam bukti berupa perintutan cat via WhatsApp yang diserahkan oleh terdakwa, dan dengan ini saudara Rehandi menyatakan bersalah. Terdakwa dikenai pasal 311 KUHP yang mengatur tentang perbuatan fitnah yang dilakukan oleh seseorang, dan pasal 284 KUHP mengimbat keadilan Pol 12 nomor 2 Agustus 2019. Dengan ini, apakah penasihat hukum keberatan atas hukuman yang diajukan oleh terdakwa? Tidak Yang Mulia. Baiklah, hukum atas terdakwa Rehandi ditetapkan. Hadirin dipersilakan berdiri.